Nggak usah survei atau hasilnya tuh. Nah, kemudian masuk demokratisasi, ini yang membuat Indonesia lebih baik daripada negara Eropa Timur, Amerika Latin, ataupun Arab Spring di Timur Tengah. Apa yang membedakan? Karena bangsa Indonesia berlatih demokrasi 5 tahunan. Saya istilahkan berlatih. Kenapa? Dengan TPS lebih dari 750.000, menjalankan elektoral demokrasi itu perlu pengalaman. Kenapa? Karena dikerjakan oleh rakyat. Di Timur Tengah tidak punya pengalaman, di Eropa Timur tidak punya pengalaman, di Amerika Latin tidak punya pengalaman. Jadi ketika mereka melakukan elektoral demokrasi, jadi teman-teman sekalian, sore ini saya dapat tugas kembali ke kampus bicara masa depan pemerintahan negara hukum dan demokrasi. Walaupun sebenarnya, teman-teman sekalian, kalau buat yang hadir di sini, barangkali lebih penting untuk bicara masa depan orang yang tanpa koneksi. Betul nggak? Iya, karena kalau masa depan orang yang punya koneksi, udah jelas. Betul kan? Tapi masa depan yang tanpa koneksi, nah itu yang perlu demokrasi, perlu meritokrasi, dan perlu kita tata sama-sama. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu Pak Yance Arizona tadi sudah memberikan pengantar, juga para dosen semua, Sivitas Akademika, semua Fakultas Hukum. Senang bisa kembali ke Gajah Mada, dan kami ini tetangga kampus sebetulnya. Saya dulu kampusnya di Fakultas Ekonomi, menyeberang filsafat, warungnya Bonbin. Ya, masih sama ya Bonbin ya? Masih. Ya, itu sekaligus tempat perjumpaan kalau pengen punya masa depan lintas fakultas. Itu dulu di situ. Nah, teman-teman sekalian, tema ini itu tema yang menarik dan relevan sebenarnya dengan kita sekarang. Kita sudah melewati satu fase demokrasi lebih dari 25 tahun. Dan di banyak negara, ketika sudah melewati fase lebih dari 4 dekade, pada saat itu sebuah sistem itu diuji oleh kepuasan publik. Apakah sistemnya deliver atau tidak, sesuai harapan atau tidak. Nah, bagi kita di Indonesia hari ini, sebenarnya proses konsolidasi demokrasi itu sudah berjalan dengan relatif cukup baik. Saya perlu sampaikan teman-teman, yang dikerjakan Indonesia di tahun 99 itu fantastis. Kenapa fantastis? Karena semua lini, ada beberapa perkecualian, semua lini di situ dilakukan reformasi kaitan dengan demokrasi. Yang terlewat adalah serius reform soal birokrasi, serius reform tentang pengelolaan partai, itu terlewat, tidak dikerjakan dengan serius, khususnya tentang pembiayaan partai. Tetapi di era pra 99 ada sentralisasi yang luar biasa. Sentralisasi ini adalah di pusat kekuasaan tersentral di tangan presiden, di pusat daerah semua kekuasaan menempel di tangan pusat. Di banyak negara ketika melakukan demokratisasi, dia hanya melakukan demokratisasi institusi level nasional. Di Indonesia yang dikerjakan adalah demokrasi di level pusat, di mana kekuasaan yang semula menempel di satu institusi kemudian disebar, legislatif, eksekutif, yudikatif, relatif diberikan kesetaraan. Lalu pusat daerah mengalami bukan hanya dekonsentrasi, bukan hanya desentralisasi, tapi devolusi. Nah, devolusi itu adalah fase yang paling jauh dari satu reform. Dan itu dikerjakan bersama-sama. Dan saya harus katakan itu sesuatu yang minim dikerjakan di banyak negara. Biasanya desentralisasi saja tanpa demokratisasi, atau demokratisasi saja tanpa desentralisasi. Di Indonesia yang dikerjakan dua-duanya relatif ekstrim. Dan ini terjadi di saat
kita sedang mengalami krisis ekonomi. Teman-teman, krisis ekonomi itu di ujung ya. Di awalnya pada waktu itu namanya krisis, namanya currency crisis. Itu krisis mata uang. Bergeser menjadi monetary crisis. Bergeser menjadi financial crisis. Baru menjadi economic crisis. Jadi economic crisis itu di ujung. Di awalnya waktu itu currency crisis. Jadi jangan langsung jadi satu nih. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Menghadapi pressure yang luar biasa. Saya mau pinjam whiteboard nih. Kan lagi jadi dosen. Pinjam ya. Teman-teman, kalau disebut ya, kalau digambarkan sebagai sebuah proses, di sini adalah pembangunan ekonomi, di sini adalah pembangunan politik atau demokrasi, maka di era 80-an, 90-an, dunia menyaksikan ada dua pola. Banyak negara ingin sampai ke sini. Maju secara ekonomi, maju secara politik. Betul ya? Tapi banyak rutenya yang diambil begini. Politik dulu dibangun, baru belok menuju bangun ekonomi. Ada juga yang bangun ekonomi dulu, baru nanti bangun politik. Kira-kira gitu. Ya, Indonesia masuk yang mana waktu itu? Enggak, era Orde Baru nih. Bangun ekonomi dulu, politiknya belum. Lalu terjadi krisis. Ketika terjadi krisis, apa yang terjadi? Ekonominya hancur, politiknya belum maju. Betul tidak? Apa yang harus dilakukan? Harus mengerjakan dua-duanya bersamaan. Rakyat tidak mau hanya ekonomi saja, demokrasi gak dikembalikan, gak dibangun. Dengan sini kelihatan gak nih? Oh, pakai itu aja ya. Ada kamera. Anda bantu ya, lihat sini ya. Lihat di situ. Ini indahnya teknologi. Dan bukan AI. Bisa nggak sih dosen diganti teknologi? Bisa nggak dosen diganti teknologi, teman-teman? Bisa nggak? Ada yang percaya bisa? Kalau bisa coba acungkan tangan. Ini Pak Uceng, tolong dicatat Pak Uceng. Gini, pertanyaannya salah, pertanyaan diganti. Dosen macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Dosen macam apa yang bisa diganti teknologi? Ya, yang PowerPoint nggak pernah ganti aja teknologi itu. Oke, materinya nggak pernah berubah, tiap semester sama terus, recycle terus, itu bisa diganti teknologi itu. Ya, diingat-ingat tuh. Tadi sampai mana kita? Indonesia harus mengerjakan semua bersamaan. Apa yang terjadi? Kita harus melakukan ini. Saya pakai warna lain ya. Kalau ada. Jadi teman-teman, di tahun 99 ketika reform, rakyat menuntut demokrasi. Pada saat yang bersamaan, rakyat juga menuntut perbaikan ekonomi. Jadi Indonesia harus mengerjakan dua-duanya bersamaan. Pada saat kita harus mengerjakan dua-duanya bersamaan, pada saat itu tidak mungkin kapasitas negara mengerjakan dengan urusan sebesar ini. Sabang sampai Merauke yang sebesar itu. Apa yang terjadi? Dilakukan desentralisasi. Sehingga beban untuk mengerjakan kedua ini dipisah dengan daerah. Kecuali 7 urusan dipegang pusat, sisanya diserahkan kepada daerah. Kenapa? Teman-teman sekalian, walaupun saya tidak yakin pada waktu itu dipikirkan dengan serius seperti ini, tapi saya menginterpretasikan ini sebagai cara Indonesia pada masa itu mengelola beban yang mendadak besar sekali.
Dua-dua itu dikerjain. Nah, pada saat dua-dua yang dikerjakan, ini teman-teman, membangun demokrasi dalam waktu yang relatif singkat, ekonomi strukturnya sudah ada. Sudah berjalan dengan baik. Pada masa itu krisis itu dimulai sebetulnya karena kekeliruan private sector yang pinjam dana dari luar dalam angka yang besar sekali, sementara pemerintah tidak tahu besarannya seperti apa. Ini efek dari liberalisasi ekonomi di tahun 80-an akhir, 90-an awal. Apa yang terjadi pada masa itu? Swasta pinjam dari luar, negara tidak tahu denominasinya apa, besarnya berapa, kapan jatuh tempo, dan punya konsekuensi apa saja. Pemerintah tidak punya data itu. Nah, ketika dikembalikan teman-teman, ekonomi kita relatif ada struktur, tapi di demokrasi pada waktu itu kita tidak punya kecuali elektoral demokrasi. Kita punya warisan pemilu rutin. Pemilu rutin di Indonesia 5 tahun sekali. Dan pemilu rutin di Indonesia itu di satu sisi itu teatrikal, karena tidak perlu survei sudah tahu hasilnya. Kayaknya mirip ya. Nggak usah survei udah tahu hasilnya tuh. Nah, kemudian masuk demokratisasi. Ini yang membuat Indonesia lebih baik daripada negara Eropa Timur, Amerika Latin, ataupun Arab Spring di Timur Tengah. Apa yang membedakan? Karena bangsa Indonesia berlatih demokrasi 5 tahunan. Saya istilahkan berlatih. Kenapa? Dengan TPS lebih dari 750.000, menjalankan elektoral demokrasi itu perlu pengalaman. Kenapa? Karena dikerjakan oleh rakyat. Di Timur Tengah tidak punya pengalaman, di Eropa Timur tidak punya pengalaman, di Amerika Latin tidak punya pengalaman. Jadi ketika mereka melakukan elektoral demokrasi yang benar, free and fair election, pada saat itu banyak yang tumbang. Bukan karena tumbang apa-apa, karena tidak mampu untuk menyelenggarakan dengan baik dan benar. Nah kita, era Pak Harto dilatih 5 tahunan. Nyoblos, pulang, duduk, dengarkan hasil. Walaupun hasilnya sudah tahu kan? Lalu penyelenggara juga tahu yang jadi saksi tugasnya apa, yang berkampanye tugas semuanya udah tahu karena latihan itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Untuk proses elektoral kita siap. Tetapi untuk proses perancangan atas sistem demokrasi kita nggak siap. Jadi bangunan demokrasi kita dari awal itu tidak dirancang dengan arsitektur demokrasi yang serius. Saya istilahkan arsitektur demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu sebetulnya bangunan. Bangunan, ini abstraknya nih. Demokrasi adalah sebuah bangunan yang mengatur perilaku orang di dalam bangunan itu, di dalam demokrasi itu, di mana tiap-tiap unsur akan memperjuangkan kepentingannya, lalu memperjuangkan aspirasi satu sama lain, dan harus ada outcome-nya berupa kebijakan-kebijakan yang nanti akan dirasakan oleh seluruh penghuni dari demokrasi ini. Jadi demokrasi itu satu institutional design. Desain institusi untuk membentuk perilaku. Kalau teman-teman cek definisi demokrasi, apa definisinya demokrasi itu sebetulnya teman-teman? Dari rakyat, itu rakyat, oleh rakyat. Apa? Pemerintahan yang dipimpin oleh suara rakyat. Ada lagi? Apa? Demokrasi setelah demo dikerasin. Pengalaman pribadi ya. Kita juga ngalamin tuh. Demokrasi teman-teman secara definisi ada lebih dari 560 definisi. Oke, jadi kalau teman-teman mau studi literatur tentang demokrasi banyak sekali. Yang mengatakan rakyat oleh rakyat itu namanya Abraham Lincoln. Kalau saya mencoba menerjemahkan dalam percakapan ini ya sebagai definisi adalah cara damai untuk mengelola kepentingan yang ada di dalam masyarakat
yang hasilnya adalah keputusan-keputusan yang mengikat untuk seluruh masyarakat. Cara damai, kata kuncinya adalah cara yang damai dalam mengelola kepentingan. Sebelum demokrasi, pergantian kekuasaan itu ya rebutan. If you're killed, you're replaced. If you survive, you're still in power. Demokrasi membuat itu. Dikendalikan dua. Satu, durasinya dikendalikan. Dua, skopnya dikendalikan. Kekuasaan yang semula tidak ada batasan skop, semua urusan di tangan satu institusi, dan tidak ada durasi waktu. Ketika ada demokrasi, ada durasinya dan ada pengendalian skopnya. Nah, itu yang membuat demokrasi menjadi berbeda. Dalam konteks kita di Indonesia, pada saat itu kita merancang reform demokrasi, tapi kita tidak menyusun arsitekturnya dengan serius. Jadi kita hanya mengkoreksi dari era Orde Baru. Pemilu yang semula dibatasi 3 partai jadi banyak sekali. Berapa partai ikut pemilu tahun 99? 48. Dari 3 jadi 48. Yang mendaftar lebih dari 100. Tapi bisa ikut 48. Jadi kita lakukan liberalisasi, tetapi tadi saya katakan pengelolaan partai, pendanaan partai kita nggak reform di situ. Lalu kita tidak menakar secara atau mengatur secara serius bagaimana hubungan antara pusat dan daerah di dalam konteks demokrasi. Banyak kita lakukan devolusi, tapi setelah devolusi tidak ada institutional design yang serius menangani itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika 25 tahun kemudian kita merefleksikan demokrasi kita, menurut saya saat ini yang penting untuk kita seriusi untuk dilakukan upgrading atas demokrasi kita adalah bagaimana kita melihat kekurangan selama 25 tahun ini untuk melakukan upgrade atas sistem demokrasi kita. Kenapa saya katakan upgrade? Karena kecenderungan ya teman-teman, ketika kita menyaksikan kekurangan demokrasi, lalu kita mengatakan ada masalah dengan demokrasi. Kita harus bergeser ke pendekatan yang lebih otoriter. Nah, pendekatan lebih otoriter, saya dengar beberapa pejabat merujuk Tiongkok. Coba lihat di Tiongkok gitu. Sistem satu partai, non-demokrasi, ekonomi maju. Itu namanya cherry pick. Cherry pick itu apa ya? Cherry pick itu apa? Milih contoh. Milih contoh. Kenapa contohnya nggak Korea Utara? Lah iya, itu kan juga non-demokrasi, bukan? Kenapa nggak contohnya Myanmar? Loh, Myanmar juga bukan demokrasi. Jadi kalau mau ngasih contoh non-demokrasi, jangan hanya Tiongkok. Ada Myanmar, ada Korea Utara, ada Kuba. Ada banyak contoh-contoh non-demokrasi, non-performing. Tapi kita sudah menyaksikan, teman-teman, dalam perjalanan umat manusia 350 tahun terakhir ini di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang berhasil melakukan reform sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemandirian secara politik yang sehat adalah satu, cirinya nih, satu, dia mengadopsi sistem pasar dengan segala macam regulasinya. Yang kedua, dia mengadopsi sistem demokrasi yang menghargai pada kebebasan. Yang ketiga, dia memberikan serius investasi pada pengembangan kualitas manusia. Yang keempat, dia menyiapkan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Yang kelima, dia menyiapkan satu sistem pengelolaan tenaga kerja yang komprehensif. Ini contoh. Itu ada bukunya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nanti, kalau nggak salah namanya Social Market Capitalism. Itu melakukan observasi lintas negara selama 350 tahun terakhir. Ketemu tuh di situ. Jadi bagi kita sekarang di Indonesia, kita perlu lakukan koreksi. Apa-apa saja yang dianggap kurang. Nah, inilah PR kita, teman-teman. Bagi teman-teman Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, FISIP, mereview variabel-variabel apa yang sekarang dirasa kurang. Apa yang harus dikoreksi dari yang sekarang ada. Misalnya teman-teman, kita menyaksikan tentang bagaimana demokrasi
bagaimana proses demokrasi dan delivery itu nyambung. Kenapa? Rakyat itu membutuhkan delivery. Demokrasi memastikan aspirasi rakyat dimasukkan. Saya beri contoh. Saya pernah tugas jadi gubernur. Ketika saya dilantik, itu tanggal 16 Oktober 2017. Pada saat itu, APBD DKI sudah diputuskan di DPRD. Jadi ketika saya dilantik, cetok, pada saat itu saya tinggal menjalankan APBD dari gubernur sebelumnya. Apa yang terjadi? Janji yang saya katakan dalam pemilu bisa nggak dilaksanakan? Nunggu setahun. Ini contoh bagaimana institutional design antara demokrasi dan delivery nggak nyambung. Kenapa? Karena kita pada saat reform 99 tidak mengubah aspek ini. Sistem kita ini kalau pemilu masih mengasumsikan incumbent terpilih terus-menerus. Itu asumsinya ketika Pak Harto berkuasa. Ada pemilu tapi untuk memilih yang sedang memegang kewenangan. Incumbent terpilih. Tidak ada asumsi incumbent itu kalah. Lalu kalau incumbent kalah, nasional. Sama. Pemilunya kapan? Digeser bulan Februari tanpa menghitung soal delivery. Kalau itu, seperti contoh nih, Pilpres bulan Februari, dilantik Oktober, kemudian nota anggaran untuk tahun depan dimasukkan kapan? Agustus. Kelihatan nggak bolongnya di situ? Jadi, kalau saja yang terpilih kemarin perubahan, loh, kalau yang pilih perubahan, kebayang nggak rumitnya perubahan itu? Karena dia ini hanya bisa mengajukan anggaran untuk pemerintahannya tahun depan. Dan pemerintah yang akan keluar bisa memasukkan segala macam, termasuk IKN, ke situ. Sehingga di pemerintahan tahun pertama harus dikerjakan. Betul tidak, teman-teman? Ini contoh yang saya maksud tadi. Demokrasi yang sekarang sedang kita temukan banyak masalah. Jangan, do not simply kill the democracy. Tapi upgrade hal-hal yang meleset. Tapi coba kalau begini nih, ilustrasi nih. Pemilihan bulan Februari. Lalu pelantikan, misalnya nih, pelantikannya menjadi bulan Mei. Mengajukan anggaran Agustus. Kira-kira sensibel tidak? Ini contoh, tentu ini bukan usulan. Ini adalah ajakan untuk kita berpikir. Bagaimana kita mengkoreksi proses demokrasi dan delivery supaya dia match. Ini yang saya maksud dengan arsitektur. Aturan mainnya dirancang untuk membuat demokrasi itu deliver. Aturannya dibuat untuk memaksa agar semua yang berada dalam sistem pemerintahan itu berorientasi pada delivery. Nah, begitu juga dengan pemerintah daerah. Teman-teman, ini pemerintah daerah lebih kasihan lagi. Karena baru dilantik bulan Februari. Penentuan-penentuan itu semua, itu adalah nitty-gritty-nya yang membuat demokrasi itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau kita ingin pemerintahan dengan negara hukum dan demokrasi, kita itu harus mau masuk dalam urusan yang kecil-kecil begini. Karena itu yang menentukan bisa deliver apa tidak. Wali Kota Jogja dilantik bulan Februari kemarin. Anggaran sudah jalan dari Januari, teman-teman. Jadi sejak Februari itu dia hanya menjalankan terus. Publik tidak tanya ini anggaran dari mana. Publik tahunya yang dijanjikan belum terlaksana. Sementara nggak ada itu. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang menurut saya penting sekali. Lalu yang berikutnya, ini kaitannya dengan kepastian hukum, teman-teman. Ketika kita bicara tentang kepastian hukum, bagaimana pemegang kewenangan yang menjalankan kekuasaan itu secara bertanggung jawab menjaga aturan main
tetap berada di dalam garis kepentingan publik, menjaga konstitusi, dan menghadirkan rasa keadilan. Komitmen itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak, teman-teman, maka yang terjadi adalah kita akan menyaksikan pemenang yang memiliki konsolidasi kekuasaan yang luas bisa mengubah aturan main sehingga tidak lagi mengejar kepentingan umum, tidak lagi melindungi amanat konstitusi, dan tidak lagi menghadirkan rasa keadilan, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang dikhawatirkan kalau demokrasi di dalamnya tidak berisi orang yang punya komitmen pada demokrasi. Bisa jadi ada istilah demokrasi itu one man one vote. Pernah dengar ya? One woman one vote. Tapi istilahnya one man one vote. Yang dikhawatirkan begini, one man one vote one time. Oke, there is no second time. Kenapa? Karena peristiwanya adalah yang menang lewat proses demokrasi justru mengambil alih demokrasi dan menjadikannya semi otoriter atau bahkan menjadi otoriter, dan itu sudah kejadian di banyak tempat. Ada banyak kejadian itu. Karena itulah penting sekali, dan di dalam konteks ini memberikan kepastian hukum menjadi sangat mendasar. Kalau ada yang mau mengkaitkan kepastian hukum ini dengan kegiatan ekonomi, maka kepastian hukum itu barangkali adalah investasi paling murah untuk menghadirkan kemajuan. Nggak perlu pakai kampanye ke sana sini untuk cari investor. Bereskan tentang kepastian hukum, itu orang berbondong-bondong akan mau melakukan kegiatan di Indonesia. Dan sekarang banyak yang tidak mau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kenapa? Karena masalah kepastian hukum. Selama berusaha harus punya komisaris yang ada kaitannya dengan kekuasaan, direksi kaitan kekuasaan, maka dia tidak bisa akan menjalankan usahanya dengan benar. Ini akan selalu menjadi masalah ke depan. Karena itulah membereskan soal ini menjadi penting. Hukumnya bersifat jelas, tetap bisa diakses publik semuanya. Kemudian putusan-putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang memberikan rasa keadilan. Dan kita barusan menyaksikan kemarin 3 minggu lalu kasus Tom Lembong yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Dan ini pesan, teman-teman, yang harus muncul dari sebuah negara demokrasi. Negara demokrasinya menghasilkan aturan-aturan main yang memiliki kepastian dan menghadirkan kepada semua rasa tenang, rasa aman. Jadi kalau saya melihat ke depan, prospek kita cukup baik. Apalagi orang-orang yang mau memperjuangkan demokrasi hari ini masih kuat. Tetapi kita juga menyaksikan kecenderungan untuk mengubah aturan-aturan main yang bisa melemahkan demokrasi. Kita melihat kecenderungan itu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir menggambarkan keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak mengikuti proses yang wajar dalam sebuah demokrasi. Beri contoh, undang-undang omnibus namanya resminya, Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Yang sekarang kemudian kita saksikan itu luar biasa. Undang-undang Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya bisa sebut lah, teman-teman lebih tahu apa saja produk-produk itu. Proses ini, teman-teman, yang seharusnya dilakukan perdebatan, dilakukan percakapan publik sebelum menjadi produk hukum, yang sekarang terjadi jadi produk hukum dulu baru perdebatannya dimulai.
Dan karena itu sudah jadi produk hukum, perdebatan dimulai jadi politis. Kalau bagian dari pendukung pemerintah maka harus setuju. Kalau bagian dari tidak mendukung pemerintah harus tidak. Akhirnya menjadi politis. Debat yang objektif hilang. Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama. Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Nah, kalau boleh dibuat sederhana, teman-teman, saya sempat sampaikan demokrasi lagi-lagi banyak definisinya, tapi kalau mau disederhanakan, satu, ada pembagian kekuasaan yang serius, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini tetap jaga. Yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Tapi yang ikut oposisi nggak bisa dapat kredit di bank. Nggak bisa ngurus izin-izin setengah mati. Akhirnya menjadi oposisi itu penderitaan. Padahal oposisi harusnya dia justru menjadi pengimbang untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Itulah esensi oposisi. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara, berpikir, ungkapan. Tiga itu kalau sederhananya yang harus dijaga minimal di hari-hari ke depan. Kalau menyangkut aturan main proses elektoral, menjamin elektoral demokrasi itu berjalan, minimal tiga juga dijalankan. Satu adalah aturan main terkait pemilu, terkait pemilihan itu nggak diubah-ubah. Kalau aturan main diubah-ubah, ini tanda tidak sehat. Yang kedua adalah penyelenggara, hakim yang tidak diintervensi. Yang ketiga, lawan atau calon lawan tidak dihalangi untuk ikut pertandingan. Kadang-kadang cara yang ketiga itu efektif. Jangan boleh ikut. Nah, tiga itu yang membuat proses elektoral demokrasi itu terjaga. Ini buat teman-teman catat, bahwa ke depan bila ada tanda-tanda itu muncul, maka harus fight against it. Harus berjuang untuk menjaganya terkait elektoral dan terkait proses demokrasi. Pak Useng, sampai di sini dulu, kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.